ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Teman-teman serta ibu guru Bu Heni yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, kehadirat Allah, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari zaman yang telah membawa kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti matahari. Hadirin yang mulia, ini perkenankan saya untuk berpidato tentang umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali yang satu ini. Siap, si paling satu ini. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Hadisnya yang berbunyi, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Artinya, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa menaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat padaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang taat kepada Rasulullah akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Yang enggan itu tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, taatilah perintahku karena surga bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Lantas bagaimana orang yang taat itu? Orang yang taat itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membenarkan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia pada zaman jahiliyah atau jazirah Arab itu sangat bisa disebut sangat bandel karena menyembah Lata dan Uzza. Lalu Rasulullah diutus oleh Allah ke Mekah untuk membenarkan sifat-sifat manusia, karena Rasulullah juga diturunkan oleh Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Dijelaskan pada surah Quran Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menaati Rasulullah dapat dilakukan dengan ibadah dan syariat Islam. Dan ada beberapa perintah Rasul untuk masuk surga. Ada 6 amalan. Yang pertama, sholat, 2 puasa, 3 zakat, 4 membaca Al-Quran, 5 mengingat Allah atau bisa disebut dengan zikir dalam waktu luang atau waktu sempit. Karena salawat
adalah salah satu amalan yang paling penting untuk masuk surga bersama Rasulullah. Karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat kepada Nabi. Dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka dari itu teman-teman serta ibu yang saya hormati, tatkala agar kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah memerintahkan salawat kepada Nabi adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi, melalui malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Masa kita tidak bersalawat? Apakah kita manusia yang pelit, tidak berguna ini, tidak bersalawat kepada Nabi? Wallahu a'lam. Maka dari itu teman-teman serta ibu, kita harus bersalawat kepada Nabi supaya berkumpul bersama Rasulullah di yaumul akhir. Maka dari itu, insya Allah teman-teman dan guru untuk bersalawat. Insyaallah. Allah. Akhir kata. Insyaallah. Assalamualaikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, karena kesalahan dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum